Pertanyaannya, Prof, bagaimana menyusun alat evaluasi dalam blended learning pembelajaran SD? Apakah juga diperlukan validitas dan reliabilitas instrumen evaluasi tersebut? Menarik sekali dari Bapak Arief, silakan dapat diberikan tanggapannya, Prof. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat di Purworejo. Ini pertanyaan yang menarik terkait dengan asesmen. Betul, asesmen adalah merupakan satu hal yang penting dan pokok. Nah, yang perlu dibedakan Bapak Ibu, asesmen yang dikembangkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pembelajaran, saya kira tidak perlu harus dilakukan validitas dan reliabilitas. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu yang validitas dan reliabilitas itu kalau mau untuk penelitian ya, untuk tesis ya, untuk disertasi atau untuk skripsi, ya itu betul. Tetapi memang betul bahwa suatu soal itu tetap suatu asesmen atau suatu perangkat instrumen penilaian harus memenuhi kriteria itu ya. Tetapi pada konteks di lapangan kita bisa melihat guru kalau harus mengembangkan seperti itu cukup lama juga. Yang paling penting sebetulnya begini Bapak Ibu. Bapak dan Ibu bisa melakukan validasinya melalui konteks peer assessment aja Bapak Ibu. Artinya peer assessment itu Bapak Ibu dalam konteks teman-teman sejawat mungkin satu MGMP ya itu bisa membahas masalah asesmennya. Tadi sudah saya katakan bahwa asesmen yang penting untuk kita kembangkan ke depan untuk siswa-siswa kita, apalagi dengan sudah mulai dikembangkan AKM, asesmen kompetensi minimum, yang arahnya ke arah pengembangan literasi, ya, lalu kemudian juga kita mengenal apa yang disebut dengan asesmen berkaitan dengan ada di tingkat SMP itu ada PISA gitu ya. Nah, itu juga berkaitan dengan literasi, lalu kemudian bagaimana asesmen mengukur high order thinking skill, itu berbeda Bapak Ibu. Itu kan kalau Bapak Ibu di taksonomi Bloom ya, yang C1, C2, C3, C4, C5, C6, orang sering mengatakan, meskipun tidak semuanya sepakat, bahwa yang namanya high order thinking skill itu minimal dari C4 sampai C6 ya. Jadi di sana ada apa? Analisis sintesis, lalu kemudian ada evaluasi, dan yang terakhir adalah ada create, menghasilkan daya cipta. Artinya bahwa bagaimana kita bisa melihat suatu pengembangan asesmen itu mampu mengembangkan kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi, syukur-syukur kalau sampai mampu mengembangkan daya cipta. Ya, Bapak Ibu, saya kira yang paling penting bagi kita, kalau kita berbicara tentang asesmen, sebetulnya kita bicara panjang lebar ya, karena saya kebetulan ngajar juga masalah asesmen, bagaimana juga mengembangkan. Saya juga terlibat pada waktu aksi asesmen kompetensi siswa Indonesia ketika waktu mempersiapkan untuk PISA di Kemdikbud. Jadi Bapak dan Ibu, saya kira ini menjadi sangat penting bagi kita untuk mencoba berpikir bagaimana mengembangkan asesmen-asesmen semacam itu. Yang diukur itu kemampuan bernalar. Yang diukur itu minimal kemampuan bernalar. Jadi ketika dia mau menjawab, dia akan melihat stimulus berupa grafik, stimulus berupa gambar, stimulus berupa narasi atau wacana ya. Lalu kemudian dia akan mencoba melihat berdasarkan wacana itu, grafik itu, kemudian dia analisis, dan dia bisa menjawab. Termasuk juga tabel hasil pengamatan dan sebagainya, boleh. Tapi inilah yang paling penting kita kembangkan, sehingga kemudian ke depan kita latih peserta didik kita, bukan hanya sekedar, ya, kembali kita mengajarkan apa yang sudah ada. Sederhananya gini, sistem limbik yang dikembangkan selama ini, yaitu hanya memori saja, mengingat saja, itu disebut otak mamalia. Kalau Bapak Ibu disebut otak mamalia, bukankah mamalia itu semacam tung ya. Jadi Abdul pergi ke pasar misalkan, Sarimin pergi ke pasar. Apakah kemudian dia melakukan sesuatu itu berdasarkan karena dia bisa mampu mengingat ya. Dia bisa melakukan perintah dari orangnya karena dia mampu mengingat. Apakah kita mau menyamakan murid kita dengan seperti itu? Tentu tidak. Ya, yang kita inginkan adalah neokorteks yang berkembang. Kemampuan berpikir imajinatif, holistiknya yang berkembang. Contoh yang paling sederhana gini. Kalau andaikan saya yang berada di bawah pohon apel pada tahun 1660, maka ketika apel itu jatuh, paling-paling yang saya pikirkan makan gitu. Paling-paling gitu ya. Kan itu sama aja bedanya. Kalau ada seekor monyet yang ada di bawah pohon apel, lihat apel jatuh yang dia pikirkan juga makan gitu. Kan sama aja. Makanya, mengapa kok Newton ketika lihat apel jatuh, ketemunya teori gravitasi, karena di sana dia menggunakan otak berpikir holistik, imajinatif, menggunakan neokorteksnya yang dilatih, agar kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan, bukan hanya sekedar apa, siapa, di mana, tapi pertanyaan adalah mengapa, pertanyaannya adalah bagaimana caranya. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus sudah mulai dibangun di dalam pembelajaran. Itu sederhananya, karena kalau berbicara tentang pembelajaran berpikir tingkat tinggi, cukup panjang juga ya. Terima kasih, sementara itu.